Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Anam sebagai fasilitator. Yang saya hormati Ibu Anora selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Supriyanto. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik yaitu pra-observasi. Selamat pagi Pak Pri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Pur, alhamdulillah sehat. Pripun kabare Pak Pur? Alhamdulillah sehat juga Pak Pri. Hari ini Pak Pri lagi sibuk atau tidak ya? Santai Pak ini Pak. Jadi jam olahraga sejenak santai-santai saja ini. Wah enak sekali Pak Pri. Bisa lumayan untuk free sejenak. Betul Pak ini. Oke Pak Pri, boleh saya minta waktu sebentar? Monggo silahkan Pak Pur. Begini Pak Pri, saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Pri, yaitu kelas 4 ya? Kelas 4 nih. Tetapi sebelum saya melakukan supervisi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Terlebih dahulu, kira-kira Pak Pri bersedia untuk ngobrol-ngobrol sejenak dengan saya tidak? Siap Pak Pur, dengan senang hati. Monggo. Oke, kalau begitu Pak Pri, jadi kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Pri nanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini Pak Pri dapat bercerita, kita akan ngobrol santai-santai begitu. Nah, di kegiatan pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Pak Pri dalam melaksanakan pembelajaran untuk besok pagi yang akan kita lakukan di tahap observasi. Dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak, apa yang diharapkan dari Pak Pri? Oh, terima kasih Pak Pur. Yang saya harapkan dari obrolan ini, saya ingin bertukar pendapat, saling tukar pengalaman dengan Pak Pur, yang mana Pak Pur sebagai senior saya. Saya mengharapkan saran dari Pak Pur. Dengan saran itu untuk memperbaiki dari pembelajaran saya agar lebih baik lagi Pak. Gitu Pak. Oke Pak Pri. Jadi yang Pak Pri harapkan untuk kita saling berbagi pengalaman ya Pak. Pengalaman, berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Pak Pri lakukan pada besok. Semoga saya nantinya bisa membantu dan semoga juga nanti Pak Pri ini tidak merasa terbebani ketika saya observasi. Nanti Pak Pri itu ketika saya supervisi nanti santai saja anggap saja seperti mengajar seperti hari-hari biasa. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Pri, besok Pak Pri itu mengambil materi apa ya? Untuk besok pembelajaran yang saya lakukan nanti itu tentang materi matematika, yaitu diagram batang, di mana materi itu nanti menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diagram batang. Begitu Pak. Oke, jadi besok itu Pak Pri akan melakukan pembelajaran di kelas 4 ya, tentang
mata pelajaran matematika Nggih, tentang apa tadi Ari? tentang diagram batang. Tentang diagram batang. Nah, dari materi tersebut mungkin Pak Pri sudah menyusun modul ajarnya ya. Ya, Kalau boleh tahu mungkin tujuan pembelajaran dari Pak Pri yang sudah disusun itu apa saja? oh ya, jadi tujuan pembelajaran untuk besok itu yang pertama itu menganalisis data banyaknya benda menggunakan turus dan data hasil pengukuran benda dalam diagram batang dengan tepat. Kemudian baru yang berikutnya yang kedua nanti melakukan percobaan membuat diagram batang dengan tepat. Itu Pak. Oke Pak Pri, karena tujuan pembelajaran tadi sudah disebutkan Pak Pri dengan baik, pastinya Pak Pri juga sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Pri lakukan. Nah, apa saja kira-kira persiapan yang sudah Pak Pri lakukan sampai hari ini Pak? Oke, iya Pak. Jadi persiapan yang saya lakukan untuk besok itu yang jelas yang pertama itu merancang RPP itu sudah menyiapkannya RPP pembelajarannya, kemudian materi pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran dan LKPD serta nanti ada evaluasi. Begitu. Bagus Pak Pri. Ternyata Pak Pri itu sudah menyiapkan semua dan mungkin sudah lengkap sekali ya Pak ya. Nah dari sini tentunya ada beberapa materi mungkin yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan ke siswa itu dalam menangkap mungkin dari pembelajaran yang dilakukan Pak Pri sebelumnya itu kan mungkin ada karakteristik siswa itu berbeda-beda ya Pak. Ya, mungkin betul. Bisa diceritakan Pak Pri? Iya, terima kasih. Jadi memang untuk kesulitan pembelajaran siswa itu memang berbeda-beda Pak. Ada yang mudah menerima pelajaran, juga ada yang sulit. Nah, dari situlah anggapan atau menganggapnya kesulitan siswa itu susah untuk menangkap pembelajaran, terutama ini pembelajaran matematika, karena biasanya siswa itu kalau matematika sudah tahu sendiri. Nah, makanya untuk pembelajaran besok itu kita atau saya sendiri akan menggunakan media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah atau siswa dapat menangkap pelajaran dengan mudah, gitu Pak. Jadi yang Pak Pri sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa juga Pak Pri. Di sini sudah melihat antara lain ada siswa yang tadi dalam menangkap keterampilan pembelajarannya ada yang bagus, kemudian ada yang sedang, kemudian ada juga yang kurang. Apalagi ini pelajaran matematika. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Pak Pri punya strategi, ya. Bisa model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Pak Pri gunakan. Mungkin coba Pak Pri bisa menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Pri. Oh iya. Ya begini, jadi berhubung murid itu beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sendiri sebagai guru itu menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Pak, untuk memfasilitasi siswa agar cepat maupun sedang atau kurang. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran diferensiasi Pak, dimana model pembelajaran tersebut
kontennya atau diferensi prosesnya, diferensi kontennya, kemudian ada media-media pembelajaran. Nantinya itu berupa PowerPoint, Pak. Kemudian ada gambar, ada lembar kerja. Nanti saya pakai juga kelompok, Pak. Saya buat kelompok supaya siswa mudah memahami, lebih paham, lebih cepat dalam pembelajaran matematika. Jadi lembar kerja itu yang saya gunakan itu untuk menantang bagi siswa yang kurang atau dalam menghitungnya. Jadi untuk siswa-siswa dengan atau sedang ataupun kurang, saya gunakan pembelajaran yang mudah dengan menggunakan gambar-gambar itu, Pak, atau LKPD yang simpel dan mudah dimengerti, gitu, Pak. Bagus sekali Pak Pri. Tadi sudah mempersiapkan terkait dengan media ya, yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tadi sudah disebutkan ada gambar, kemudian ada PowerPoint ya. Jadi nanti semua siswa ini dapat terpenuhi semua kebutuhannya. Kemudian kira-kira Pak Pri ini akan memberikan bantuan seperti apa ya dalam pembelajaran itu? Oh, okay. Yang pasti bantuan tersebut itu berupa bimbingan. Yang saya itu bimbingan pada siswa serta mengawasi siswa itu sendiri dalam berdiskusi, Pak. Karena dalam berdiskusi itu nanti kalau dibiarkan biasanya siswa akan bingung. Makanya akan saya beri bantuan tetap berupa bimbingan, pengawasan, maupun nanti bisa melihat atau menonton videonya, Pak. Gitu, Pak. Nah, terkait apa-apa yang Pak Pri siapkan ini, mungkin pasti ada beberapa hal yang masih kurang. Kira-kira apa saja Pak Pri yang masih kurang untuk persiapan pembelajaran besok? Oh, iya, Pak. Jadi ini masih dalam proses, Pak. Semua dari perangkatnya maupun medianya itu dalam proses. Biar nanti saya kerjakan, tapi belum selesai, masih dalam proses yang itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Mungkin mau mulai mengerjakan melengkapi mulai kapan ya, Pak? Ini setelah ini saya langsung secepatnya, Pak. Pokoknya saya selesaikan. Wah, bagus sekali, Pak. Itu, Pak. Kira-kira siapa ya yang bisa membantu Pak Pri untuk menyelesaikan melengkapi untuk persiapan besok itu, Pak? Oh, kalau melengkapi itu, Pak, jelas minta bantuan dari teman-teman guru lain ataupun Pak Pur bisa membantu untuk saya tambah senang itu, Pak. Terima kasih Pak Pri. Jadi insya Allah nanti akan saya bantu apabila nanti Pak Pri membuat alat peraga yang masih kurang. Saya ada beberapa nanti di rumah akan saya bawa, misalkan tadi gambar-gambar ban-ban itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Pur atas nanti bantuannya itu, Pak Pur. Sama-sama Pak Pri. Nah, tadi Pak Pri sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Pri. Begini Pak Pri, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, sesuai dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi yang saya sampaikan di awal itu kan mengenai kegiatan supervisi akademik. Coba Pak Pri sampaikan kira-kira nanti apa yang ingin dikembangkan dalam supervisi akademik ini, Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang
anak tertanam dalam dirinya, dalam diri siswa itu, pembelajaran itu bisa menarik pembelajaran dengan bentuk konkret, dengan apapun benda yang digunakan untuk media Pak. Jadi pembelajaran bermakna, kemudian dalam pengembangan sosial emosional itu sendiri, kemudian keberagaman siswa, karena matematika itu biasanya dianggap sulit. Bahkan anak-anak itu sendiri menjadi momok kalau matematika itu. Makanya dengan emosional yang harus dididik itu nanti bisa naik turunnya emosional itu sendiri. Saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional itu dalam mengontrol emosional sendiri itu Pak. Jadi yang saya tangkap di sini ini Pak Pri itu ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar Iya, ya. Terkait dengan kompetensi guru berarti kompetensi profesional, pedagogi seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga mengembangkan yang berkaitan dengan keterampilan sosial dan emosional dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa, begitu ya Pak? Iya. Memang betul Pak Pur. Jadi kadang kita itu terpancing dengan emosi, karena bagaimanapun siswa yang kita bimbing, kita didik itu kan beraneka ragam. Ada yang suka bermain, kadang ada yang bicara sendiri. Nah disitulah nanti apapun yang kita lakukan itu kita gunakan untuk paling tidak untuk mengasah emosional kita sendiri Pak. Begitu Pak. Oke, bagus sekali Pak Ri. Nanti akan saya coba melihat dalam tahap observasi terkait dengan kompetensi yang akan ditingkatkan. Itu pasti ada strategi lah ya dari Pak Pri. Kalau boleh tahu bagaimana strategi dari dalam diri Pak Pri ini dalam mencapai kompetensi itu, mungkin bisa dijelaskan untuk strateginya Pak Pri. Oke, terima kasih. Yang jelas saya itu tetap berusaha. Yang pertama itu menyiapkan perangkat pembelajarannya Pak. Itu karena perangkat pembelajaran itu lebih maksudnya untuk mengurutkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Kemudian menyediakan media-media Pak, agar siswa mampu memahami atau menangkap dari pembelajaran saat itu Pak. Jadi mungkin dengan media yang konkret atau yang mudah dipahami oleh siswa Pak, gitu Pak. Berarti untuk pengembangan keterampilan sosial dan emosional, mungkin apa yang akan dilakukan Pak Pri ini dalam pembelajaran tersebut Pak? Ya Pak, jadi menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap, kemudian supaya nanti dalam prakteknya itu saat menyampaikan materi itu lebih jelas Pak. Dan pengembangan kemampuan saya sendiri seperti menata emosi, jadi memunculkan emosi dari siswa dengan keterampilan kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial dalam diskusi. Wah, keren sekali Pak Pri. Tadi dari awal pembicaraan kita ini kan Pak Pri sudah menyampaikan bahwa adanya perbedaan LKPD lembaga kerja ya. Kemudian bagaimana kira-kira menurut Pak Pri ini untuk membedakan LKPD tersebut Pak? Oh iya Pak, jadi tadi yang sudah saya sampaikan, dengan memberikan LKPD itu yang berbeda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kita mudah mengontrol emosi, begitu
mudah bagi siswa, jadi itu cenderung kurang. Jadi saya belajar untuk mengontrol emosional. Di situ saya menyediakan media-media yang sesuai dengan kepatuhan siswa sekaligus begitu Pak. Oke Pak Pri, dari yang disampaikan tadi dengan memberikan LKPD yang berbeda sesuai minat dan kemampuan dari siswa, kita ini akan mudah mengontrol emosi kita, begitu ya Pak? Iya Pak. Jadi Pak Pri sudah bagus sekali dalam melakukan strategi yang tepat dalam memenuhi kepatuhan siswa. Menurut Pak Pri, apa yang dapat saya bantu nanti ketika pelaksanaan observasi? Oh iya. Jadi begini Pak Pur, saya mohon nanti pada Pak Pur untuk mengobservasi saya dalam pembelajaran di kelas Pak, supaya saya lebih tahu apakah tadi saya sampaikan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Bersediakah Pak Pur untuk membantu saya? Insya Allah saya akan membantu Pak Pri dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini di kegiatan observasi. Ya, Semoga nanti Pak Pri bisa lancar menerapkan semua yang sudah Pak Pri rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Pri. Ya, tahu kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian rencana pengembangan diri Pak Pri untuk jangka panjangnya. Kapan nih pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Pri observasi? Insya Allah besok pagi Pak. Berarti hari Selasa ya? Oke Pak Pri, berarti hari Selasa saya sudah siap untuk melakukan observasi Pak Pri. Semangat untuk Pak Pri yang nantinya melaksanakan pembelajaran di kelas 4 ya. Oke, terima kasih Pak Pur. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pri yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik di tahap pra observasi dengan rekan saya yaitu Pak Supriyanto, guru kelas 4 atau teman sejawat di SD N1 Gedung Bajen. Semoga nantinya akan memberi manfaat untuk keberlangsungan pembelajaran di SDN 1 Gedung Bajen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Coba sekarang jadi ketua kelas memimpin berdoa.
sekarang Pak ingin menanyakan pada kalian dari kelompok kelas 4 ini, setiap kelompoknya ini kira-kira ada teman kamu yang tidak masuk? Semuanya masuk? Nah, terima kasih. Berarti pada hari ini kelas 4 khususnya semuanya masuk, ya. Nah, coba sekarang berdiri menyanyikan lagu wajib. Semoga dengan kita melakukan pembiasaan tiap paginya menyanyikan lagu wajib nasional, sehingga kita selalu mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Nah, sekarang kemarin kan sudah belajar tentang diagram garis. Nah, sekarang pagi hari ini kita berlanjut tentang atau belajar tentang diagram batang. Nah, ini dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik menganalisis data banyaknya benda menggunakan diagram batang dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hasil melakukan percobaan membuat diagram batang dengan tepat. Coba sekarang dari kalian, kelompok 2 baca tujuan pembelajaran yang pertama. Novi. Sekarang kelompok 3 Afif, yang kedua tujuan pembelajaran. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi bagaimana sebuah data itu bisa dibaca dengan mudah. Itu. Kemudian bagaimana caranya mengolah data tersebut menjadi sebuah diagram yang benar. Untuk itu sekarang ini ada coba nanti dibaca dari diagram batang itu.
adalah diagram yang menggunakan data untuk mewakili data yang disajikan. Data tersebut berbentuk persegi panjang dengan lebar sama Nah, sekarang Delvin. persegi panjang yang mewakili. Ya, jadi diagram di situ yang kamu baca adalah diagram yang menggunakan batang untuk mewakili data yang disajikan. Dalam hal ini berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama, kemudian ukurannya sama. Nah, tinggi dari sebuah batang tersebut menunjukkan banyaknya data yang sudah ditentukan. Jadi penyusunan diagramnya bisa melebar atau mendatar, bisa saja dengan diagram tegak. Ya, tuh. Nah, sekarang coba ini ada jadi kerjakan RKPD ini ya, dengan membuat diagram batang. Coba sekarang ini perhatikan di situ jumlah profesi orang tua siswa. Petani berapa petani? 5. Kemudian pedagang 4. Kemudian PNS 1. Guru 2. Sekarang kamu buat diagram batang. Ya, sekarang kerjakan. Ya.
dibiarkan. Coba sekarang kelompok 2 maju. Ini semuanya ke sini. Maju ke depan semuanya. Nah, ini. Nah, ini aja, wes, apa-apa. Yang satu bawah itu. Yang lain biarkan. Bagaimana dengan pekerjaan dari kelompok 2? Bagaimana? Betul. Ya, terima kasih. Ya, jadi cara pembuatan dari diagram ya untuk mempermudah itu bisa menggunakan diagram batang ya. Ada pula penggunaan diagram batang itu cara penyajiannya yaitu menggunakan sebuah persegi panjang. Ya bagus pembuatannya. Ya. Sekarang ada evaluasi. Dikerjakan. Nah, ya, sekarang dikumpulkan. Bawa sini, kumpulkan. Ya, terima kasih. Itu jadi nanti jika nanti ada pertanyaan. Ya. Jadi bagaimana? Apakah hari ini dalam pembelajaran menggunakan diagram batang ini, apakah kalian sudah paham? Materinya masih ada yang kesulitan. Sekarang perasaan kamu bagaimana setelah menggunakan dengan media yang kamu buat grafik itu bagaimana rasanya? Daripada apa? Hanya sebuah report, ya kan? Nah, itu. Semoga dengan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kalian lebih mudah memahami. Ya, biar belajar di rumah jangan sampai hanya sampai di rumah tidak belajar lagi. Sampai di rumah harus belajar lagi, mengulang materi atau melanjutkan. Terima kasih. Karena waktu jadi sekarang Noteng. coba berdoa. Memimpin berdoa. Situ. Kita berdoa. Doa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Anam selaku fasilitator saya, dan kami hormati Ibu Anura selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Bapak Supriyanto. Saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk pasca observasi. Kalau kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan coaching saya. Selamat siang Pak Supriyanto, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat Pak Pur. Pak P, boleh saya minta waktunya sebentar ya? Lagi sibuk atau tidak ini? Tidak Pak, ini baru nyantai-nyantai ini. Oke Pak Pri, di sini saya akan melakukan percakapan terkait dengan apa yang sudah Pak Pri laksanakan kemarin, yaitu terkait dengan kegiatan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin itu. Nah, jadi di sini kita nanti ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Untuk obrolan kita kali ini Pak Pri pengen dapat apa sih? Begini Pak Pur, untuk obrolan kali ini saya harapkan bisa sharing antara pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Jadi menurut saya masih banyak kekurangan dan bagaimana caranya memperbaiki Pak. Nanti saya mohon dari Pak Pur memberikan masukan. Oke, siap Pak Pri. Dengan senang hati. Jadi Pak Pri pengen sharing terkait dengan yang sudah dilaksanakan kemarin. Kemudian yang perlu diperbaiki, begitu ya Pak Pri. Saya pengen tahu dulu sih, gimana sih perasaan Pak Pri setelah saya observasi kemarin? Oh gitu Pak. Ya, saya merasa lega Pak terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan. Di situ saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merencanakan media yang jauh lebih baik, tidak seperti biasanya Pak. Ya, merasa di sini jauh lebih lega, jauh lebih plong. Ya, karena anak-anak juga kemarin terlihat senang. Alhamdulillah Pak Pri, saya juga melihat seperti itu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pri, menurut Pak Pri terkait dengan tujuan pembelajarannya ini, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam RTP atau belum? Oh, kemarin saya sudah menuliskan tujuan pembelajaran dengan berdiskusi bersama kelompok. Siswa dapat menganalisis banyaknya data, banyaknya benda menggunakan diagram batang Pak. Siswa dapat menjelaskan hasil percobaan membuat diagram batang dengan benar. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas dan saya koreksi, alhamdulillah banyak siswa yang mendapat nilai bagus Pak. Ternyata menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu enak juga ya Pak. Alhamdulillah ya Pak Pri, ternyata sudah banyak yang mendapatkan nilai bagus ya? Iya. Wah, ternyata ini Pak Pri senang juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kok jadi pengen tahu enaknya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Pri kemarin laksanakan. Boleh dong berbagi pada saya Pak Pri? Oke Pak Pur. Jadi kemarin itu ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas dan Pak Pur sebagai supervisornya,
Di situ saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan siswa terlebih dulu, Pak. Sesuai gaya belajar mereka yang visual, kemudian saya beri gambar, yang auditori itu mendengarkan penjelasan dari saya, dan yang kinestetik itu melihat video, Pak, dan mempraktekkan. Begitu Pak Pur. Wah, ternyata sekarang Pak Pri ini sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya jadi senang mendengarnya, dan menurut saya pembelajaran Pak Pri kemarin itu bagus karena sudah memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajarnya. Menurut Pak Pri, dari pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Bapak itu sudah cukup atau mungkin masih ingin ditingkatkan lagi, Pak? Iya, Pak. Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin yang saya lakukan di kelas 4 dengan materi diagram batang tersebut sudah baik, tetapi saya masih ingin, Pak, untuk memperbaiki lagi terkait diferensiasi produk, Pak. Begitu, Pak. Luar biasa ini Pak Pri. Saya mendukung sekali, Pak. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Pri terkait diferensiasi produk itu, Pak? Oh, iya Pak. Terima kasih. Jadi gini, untuk meningkatkan diferensiasi produk itu yang nantinya akan saya lakukan, yang pertama jelas minta bantuan Pak Pur. Itu yang pertama. Yang sudah tahu lebih dahulu materi ini dari guru penggerak. Dan nantinya saya juga akan mencari referensi, baik itu dari YouTube, itu Pak. Kira-kira begitu Pak Pur, yang mau yang ya untuk membantu saya, itu Pak Pur. Wah, dengan senang hati Pak Pri. Saya akan membantu Pak Pri, dan rencana yang dilakukan oleh Pak Pri itu sangat luar biasa. Kemarin ketika saya menjadi supervisor dari Pak Pri, saya melihat Pak Pri itu juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, kayaknya seperti itu ya Pak? Iya Pak Pur, iya. Jadi di samping saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, juga melaksanakan pembelajaran sosial emosional, Pak, dan budaya positif. Jadi pembelajaran itu asik dan siswa juga asik mengikutinya. Begitu Pak Pur. Ternyata benar yang saya lihat kemarin itu, Pak. Ternyata itu Pak Pri juga menerapkan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Kalau boleh tahu, menurut Pak Pri, untuk pembelajaran sosial emosional itu sudah tercapai atau belum ya? Dan mungkin apa teknik yang digunakan oleh Pak Pri dalam pembelajaran sosial emosional itu, Pak? Oh, iya. Baik Pak Pur. Jadi menurut saya pembelajaran sosial emosional kemarin yang sudah melatih siswa untuk mengenali dirinya, mengenal kesadaran sosial ketika berdiskusi. Jadi saling bekerja sama, saling menghargai. Dan saya juga menyanyikan lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke, Pak, untuk mengembalikan dari semangat siswa itu sendiri. Alhamdulillah Pak Pur. Jadi siswa sudah mengikuti, dan saya juga senang dapat mengontrol emosi saya ketika pembelajaran, Pak. Memang luar biasa, guru bagaikan menemukan hal baru dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sendiri, Pak. Baik Pak Pri, ternyata pembelajaran sosial emosional itu membawa kesan sendiri untuk Pak Pri ya. Dari sini kira-kira adakah keinginan dari Pak Pri untuk meningkatkan lagi pembelajaran sosial emosional itu, Pak? Betul sekali yang disampaikan Pak Pur. Jadi terkait pembelajaran sosial emosional itu sendiri yang baru saja saya terapkan kemarin, Pak Pur,
saya ingin sekali memperdalam dan meningkatkan Pak, terus dengan menerapkan di setiap pembelajaran yang saya lakukan, apalagi dalam materi pembelajaran matematika Pak Pur. Jadi saya juga ingin menerapkan terus yaitu budaya positif di setiap pembelajaran, begitu Pak Pur. Luar biasa Pak. Ternyata dengan supervisi kemarin itu Pak Pri membawa semangat untuk Pak Pri berubah menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Tadi saya tertarik dengan Pak Pri tentang ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Adakah strategi atau cara yang dipakai oleh Pak Pri untuk mewujudkan semua itu Pak? Begini Pak Pur, jadi langkah saya yang saya tempuh supaya itu dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan baik. Saya akan mempelajari lagi Pak tentang pembelajaran sosial emosional, ya, bisa lewat internet atau YouTube Pak, bahkan bisa PMM Pak, supaya kompetensi saya tentang pembelajaran sosial emosional ini terus meningkat untuk penerapan budaya positif Pak. Dapat saya lakukan dengan melatih anak untuk menghafal Asmaul Husna. Bagus. Sebelum pelajaran biasanya mengucapkan salam ketika berdiskusi, kemudian dengan temannya, berjumpa dengan guru, teman maupun dengan orang tua, dan lebih luasnya kepada masyarakat. Begitu Pak. Wah, keren sekali nih Pak Pri, luar biasa. Langkah yang akan dilakukan oleh Pak Pri dari hal tersebut, adakah seseorang atau mungkin teman sejawat yang dapat membantu Pak Pri untuk melakukan semua itu Pak? Wah, kalau untuk melakukan strategi yang sudah saya rancang itu Pak, tentunya saya meminta bantuan dari teman sejawat Pak, terutama pasti ya jenengan Pak Pur. Kira-kira Pak Pur tidak keberatan? Dengan senang hati dan tangan terbuka Pak, saya akan membantu Pak Pri untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih sempurna dengan penerapan berdiferensiasi, kemudian KSE maupun penerapan budaya positif. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama Pak Pri untuk memperdalam dan melaksanakan pembelajaran itu Pak Pri? Jadi untuk pelaksanaannya Pak, secepatnya Pak, dalam waktu kurun ya kira-kira 2 minggu Pak, kalau tidak ada halangan Pak, begitu Pak. Oke Pak Pri, berarti 2 minggu ya Pak Pri. Pak Pri itu akan melaksanakan pembelajaran begitu ya Pak Pri. Wah, saya kok jadi penasaran untuk melihat Pak Pri itu kembali setelah memperdalam pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE serta budaya positif. Ya, Pak. Jadi saya menjadi semangat untuk menerapkannya Pak. Nanti Pak Pur dan Bapak Kepala Sekolah bisa kok untuk menjadi supervisornya. Kira-kira Pak Pur ada waktu enggak atau bersedia? Dengan senang hati Pak Pri, saya dapat membantu Pak Pri dengan menjadi supervisor lagi. Wah, tak terasa ya Pak Pri, kita sudah panjang lebar bercerita, tak terasa sudah sampai di akhir nih. Ya, betul sekali Pak Pur. Terima kasih itu Pak Pur. Gini Pak Pri, karena ini sudah selesai ya Pak Pri. Semoga dengan adanya serangkaian kegiatan ini yang sudah kita lakukan bersama, mulai dari pra-observasi, kemudian kemarin observasi, dan sekarang ini pasca observasi, ini membawa manfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi sekolah kita. Tidak ada hal yang tertinggal kalau kita ini mau untuk belajar. Semangat untuk Pak Pri dan terima kasih waktunya untuk kegiatan ini Pak. Ya, sama-sama Pak Pur, saya juga terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya dalam pembelajaran Pak.
Siapa Pri? Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum